Semangat pagi sahabat jejak sepatu planters. Kali ini jejak sepatu planters menyampaikan konten dari Kota Pematang Siantar. Karena jejak sepatu planters sedang dinas untuk mengambil kecambah di salah satu perkebunan di Sumatera Utara. Jadi ini juga merupakan salah satu bukti bahwa kita harus menggunakan bibit yang legitim, bibit yang unggul. Di dalam laptop kami terdapat beberapa bahan presentasi yang menurut kami ada manfaatnya jika kami bagikan sebagai konten di channel YouTube kami. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang potensi produksi dan yield gap atau kesenjangan produksi. Selamat menyimak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti kami sampaikan tadi di dalam pengantar bahwa sore ini kita akan mencoba menyampaikan tentang potensi produksi dan juga kesenjangan produksi atau sering disebutkan yield gap. Potensi produksi itu sebenarnya ada dua, yaitu potensi produksi teoritis dan potensi produksi genetis. Dan kombinasi keduanya itu merupakan produksi yang tertinggi yang dicapai dengan pengembangan yang baik, bibit yang baik, yang unggul, kondisi tanah yang baik, dan iklim yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan site yield potensial atau potensi produksi pada tempat tertentu? Yaitu potensi hasil atau produksi dari suatu jenis bibit, ya. Jadi satu jenis bibit pada lokasi tertentu atau pada tanah tertentu tanpa adanya batasan iklim. Jadi kalau yang tadi itu potensi produksi yang tadi itu digeneralkan. Kalau site yield potensial itu potensi produksi di suatu tempat, tapi dengan catatan tidak ada batasan iklim. Lalu berikutnya, apa itu kira-kira pengertian yield gap? Pengertian yield gap kira-kira sebagai berikut, ya. Ada satu mobil, ya, kita ibaratkanlah produksinya 27,43 site yield potensialnya. Jadi 27,43 ton per hektar per tahun secara site yield potensial. Itu yang disebut potensinya. Namun secara aktual yang didapatkan adalah 11,2 ton per hektar per tahun. Sehingga ditemukan ada selisih antara potensi dengan aktual sebesar 16,23 ton per hektar per tahun. Itulah yang kita sebutkan sebagai kesenjangan hasil. Ada 5 penyebab kesenjangan hasil di perkebunan kelapa sawit. Ya, itu yang akan kami sampaikan dan kira-kira apa nanti solusi-solusinya. Yang pertama itu kesenjangan hasil yang disebabkan oleh cekaman kekeringan atau kekurangan air. Ya, penyebabnya adalah curah hujan yang kurang dan tidak terdistribusi secara merata. Jadi bisa saja curah hujan di suatu tempat tinggi tetapi tidak terdistribusi setiap bulan. Atau ada bulan-bulan tertentu yang curah hujan cukup tinggi, tapi ada di bulan-bulan tertentu yang curah hujan kurang atau masuk ke dalam bulan kering. Yang kedua, tidak ada atau tidak dilakukan tindakan konservasi tanah dan air. Dan yang ketiga, permukaan tanahnya tandus, tidak ada tanaman penutup tanah, tidak ada ground cover, sehingga bisa kita sebutkan ground cover manajemennya salah. Nah, itu makanya di dalam beberapa konten kami selalu mengatakan untuk menjaga gulma lunak yang merupakan penutup tanah yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, alternatif solusinya adalah melakukan pemantauan curah hujan secara rutin, membuat waduk-waduk atau rorak atau tindakan konservasi air seperti pernah juga kami sampaikan di konten kami, pengelolaan tumbuhan penutup tanah sedemikian rupa sehingga tanah tidak menjadi tandus,
dan aplikasi tandan kosong kelapa sawit sebagai mulsa dan juga sebagai sumber bahan organik. Itulah yang merupakan penyebab kesenjangan hasil yang pertama, yaitu cekaman, kekeringan, atau curah hujan. Ini bisa kita atasi dampaknya, bisa kita minimalkan dampaknya dengan melakukan tindakan-tindakan yang kami sebutkan tadi, sehingga kita bisa berkata tidak untuk kebun kelapa sawit tada hujan. Jadi ini contoh-contoh yang bisa dilakukan di lapangan ya. Ada penyiraman, ada pembuatan rorak, ada pembuatan waduk. Ini semua dapat kita lakukan di lapangan dengan baik. Kesenjangan hasil yang kedua adalah penurunan produksi akibat pembangunan perkebunan yang jelek. Jadi di sini termasuk di dalamnya adalah semua proses pengembangan, semua proses pembukaan kebun, yakni bibit yang tidak berkualitas, jarak dan pola tanam yang tidak tepat, SPH yang terlalu jarang atau terlalu tinggi, dan proses persiapan serta pembukaan lahan yang salah. Misalnya tidak langsung dibuat teras, topsoil digusur, dan sebagainya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Yaitu yang dapat dilakukan harus menggunakan bibit legitim dengan kaling dan seleksi yang ketat. Menggunakan pola tanam sesuai dengan anjuran. Ya, jarak tanamnya harus sesuai dengan anjuran dan kerapatan tanam sesuai dengan anjuran dan harus mata 5 pada areal datar dan offside pada areal berteras. Dan ketika melakukan pembukaan lahan, harus langsung diikuti dengan pembuatan teras dan tapak kuda pada areal miring, topsoil harus dijaga demikian rupa, dan langsung ditanam kacangan penutup tanah. Hal ini harus dilakukan dengan benar, karena jika tidak, perbaikannya hanya bisa dilakukan ketika kita melakukan replanting. Kesenjangan hasil yang ketiga adalah kesalahan di dalam melakukan diagnosa dan memberikan rekomendasi, baik itu rekomendasi untuk pengelolaan tanaman seperti pemupukan dan juga pengendalian hama penyakit. Ya, ini biasanya merupakan bagian dari divisi riset ataupun divisi agronomi. Ya, ini poinnya adalah rekomendasi untuk teknis budidaya. Ya, jadi apa-apa aja yang termasuk dalam konteks ini yaitu pengambilan sampel daun yang tidak benar, rekomendasi perlindungan tanaman yang salah, sensus atau deteksi yang tidak akurat, orang yang tidak benar-benar turun ke lapangan sehingga tidak langsung melihat permasalahan di lapangan, dan bisa juga disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman yang salah tentang rekomendasi yang sudah dibuat. Lalu apa yang harus dilakukan untuk ini? Yang pertama, LSU atau pengambilan sampel daun sampai terbit rekomendasi harus dilakukan dengan benar. Yang kedua, yearly warning system atau pengendalian secara dini harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan kalau bisa harus dengan penerapan biological control. Dan sering-sering melakukan field inspeksi dan sidak ke lapangan untuk mengetahui permasalahan di lapangan. Dan untuk persamaan pengetahuan dan pemahaman harus sering-sering melakukan training. Rekomendasi yang salah tidak akan memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, rekomendator juga harus benar-benar memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang bisa dan mampu diterapkan di lapangan. Kesenjangan hasil yang keempat adalah penerapan dari prosedur kultur teknis, pemeliharaan tanaman, aplikasi untuk hara tanaman, dan pengendalian hama penyakit yang salah atau kurang tepat, atau yang buruk. Ini merupakan bagian dari operasional di lapangan. Sehingga bisa kita katakan rekomendasi sudah baik, tetapi penerapannya tidak benar. Apa kira-kira penyebab dari kesenjangan hasil yang nomor 4 ini? Penyebabnya adalah sering dibilang tidak ada budget atau tidak cukup budget, ada tim-tim yang tidak bersinergis, saling menyalahkan, pengetahuan yang kurang atau keliru, dan paling sering dijumpai adalah tidak konsisten. Ketika satu hari sudah baik dilakukan, pada hari berikutnya tidak dilakukan kebaikan tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk itu?
Yang pertama, harus saling support dari semua orang, terutama dari top manajemen, membangun kekuatan tim, melakukan training dan pelatihan, serta memberikan reward kepada orang-orang yang memberikan hasil yang baik, dan punishment kepada orang-orang yang tidak bisa mencapai target dengan baik. Jadi dalam hal ini, supaya hasilnya lebih baik, dengarlah dan terapkanlah arahan dari konsultan dari agronomi ya tentang kultur tekniknya seperti apa, mari kita terapkan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan hasil yang kelima, yaitu yang disebabkan oleh proses panen yang buruk. Ya, apa-apa saja yang termasuk dalam yield gap yang kelima ini? Yang pertama, kekurangan pemanen dan alat panen. Saat ini menjadi tugas berat bagaimana kekurangan pemanen bisa diatasi. Yang kedua, kekurangan unit transportasi TBS. Yang ketiga, adanya jalan dan jembatan yang rusak. Dan bisa jadi juga ketika ada kendala di PKS, misalnya terlalu panjang antri atau ada kerusakan di PKS. Alternatif solusi harus ada pemanen cadangan, perumahan dengan fasilitas yang cukup. Harus ada truk kontraktor atau truk internal yang selalu sedia untuk pengangkutan jika ada peningkatan produksi. Perawatan dan perbaikan jalan harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Dan untuk kendala dengan PKS harus melakukan komunikasi, terutama kapan PKS akan melakukan maintenance. Saling bersinergis akan berdampak sangat baik. Demikian 5 faktor penyebab kesenjangan produksi pada hasil kelapa sawit yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa manfaat. Salam jejak sepatu planters, semangat pagi.